warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita semuanya masih diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir di kelas ini dengan tujuan kita belajar seperti biasanya. Mudah-mudahan pembelajaran kita di pagi hari ini nanti memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat. Nggak ada yang positif? Nggak ada. Mudah-mudahan kita semuanya nanti dijauhkan dari pandemi ini ya. Karena pandemi ini sangat mematikan. Oleh sebab itu kita harus benar-benar menjaga diri kita supaya selalu bersih. Jangan lupa cuci tangan, Memakai masker. Jaga jarak. Teman-teman semuanya, pagi ini kita akan mempelajari satu materi yang mana materi ini pernah kalian pelajari waktu kalian kelas 9. Ini materi ketika kalian kelas 9 kalian sudah mendapatkan, terkhusus bagi teman-teman yang memang dulu waktu di tingkat SMP-nya mengambil di madrasah sana. Iya. Itu materi sudah kalian dapatkan. Materinya apa? Nah, nanti akan kita bahas mulai dari awal sampai. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dengan harapan ilmu yang akan kita pelajari nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi kita awali pembelajaran kita di pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiniya ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Oke teman-teman semuanya, karena ini adalah pertemuan pertama, kalian mungkin sebagian besar ada juga yang belum kenal dengan saya. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Ya, this is me. Ya, ini adalah saya. Nama saya tertulis di sini Muhammad Thohir. Begitu itu perkenalan saya kira cukup. Selanjutnya supaya saya kenal kalian juga, saya akan absen kalian satu persatu. Yang hadir silakan angkat tangan dan ucapkan hadiroh. Pertama, Aufa Aziza, Hadiroh. Az-Zahra Mawardani, Hadiroh. oke. Firly Marwatu Solihah, Hadiroh. oke. Firna Lufiana. Hadiroh. Ada 14 siswi di kelas ini. Semuanya hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan kehadiran kalian nanti bisa mendapat apa yang kalian inginkan, bisa kalian dapatkan di pelajaran kali ini. Amin. Oke, kita mulai saja teman-teman semuanya. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya pelajaran ini pernah kalian dapatkan waktu kalian kelas 9 ini. Pastinya kalian ada sedikit ingatan kalian tentang materi ini. Ya, ini adalah materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang perawatan jenazah. Oke, testimoni. Orang yang meninggal, yang sudah meninggal itu bisa dikatakan jenazah atau bisa dikatakan mayit. Ketika orang sudah dipastikan meninggal, ada berapa tahapan dalam mengurus? Ada berapa? Yang pertama, memandikan. Oke, memandikan itu tahapan pertama. Yang kedua, mengkafani. Oke. Yang ketiga, menyolati. Yang terakhir, Pak Firna, apa? Menguburkan. Jadi ada 4 komponen ya. Ada 4 komponen ketika orang dipastikan sudah meninggal dunia. Ya, ada 4 komponen, yaitu memandikan, terus mengkafani, terus terakhir menguburkan. Ini adalah kompetensi dasar. Kenapa kita belajar materi ini? Ya, kompetensi dasar yang pertama yaitu meyakini pentingnya syariat Islam tentang kewajiban pemulasaran jenazah atau merawat jenazah. Kedua, mengamalkan sikap tanggung jawab, peduli, gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis ketentuan pengurus jenazah. Yang keempat yaitu mengkomunikasikan hasil analisis data cara mengurus jenazah. Tujuannya apa? Yang pertama,
setelah kalian mempelajari materi ini, menerapkan ketentuan syariat Islam dalam menyelenggarakan merawat jenazah. Ketentuannya itu apa saja? Yang kedua, kalian dapat menjelaskan tata cara mulai dari memandikan sampai menguburkan. Yang terakhir nanti di materi di minggu depan kalian akan mempelajari bagaimana mempraktekkan bagaimana mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati sampai menguburkan. Itu nanti akan kalian praktekkan di materi selanjutnya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita di materi ini. Nah, ini adalah 4 komponen yang kita pelajari ketika kalian melihat ada orang meninggal. Tadi yang sudah kalian sebutkan, yang pertama yaitu memandikan, yang kedua yaitu mengkafani, yang ketiga menyolati, yang terakhir menguburkan. 4 komponen. Nah, akan tetapi cuma 2 hal yang akan kita pelajari di pagi hari ini, yaitu pertama memandikan dan mengkafani. Teman-teman, nanti di akhir pembelajaran ini kita akan mendiskusikan. Nanti kalian akan kita bagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan mendiskusikan materi yang disampaikan di pagi hari ini. Jadi masing-masing nanti silakan mendiskusikan, bikin kelompok. Nanti ada sesi tanya jawab antar siswa dan juga antar siswa ke guru. Seperti itu ya. Oke, kita mulai dari awal. Ketika orang sebelum meninggal itu ada masanya, yaitu masa-masa sakaratul maut. Sakaratul maut yaitu dimana seseorang tersebut mau keluar jasadnya, mau keluar arwah dari jasadnya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, ini. Yang pertama yaitu mentalkin. Sudah tahu mentalkin itu apa? Apa itu mentalkin? Menuntun. Ada yang pernah tahu orang mentalkin itu bagaimana? Enggak tahu? Oke, mentalkin itu yaitu kita mengucapkan kalimat thayyibah atau tahlil. Ucapan tahlil itu apa? La ilaha illallah. Kita ucapkan kepada orang yang sedang sakaratul maut. Di mana mengucapkannya? Kita dekatkan lisan kita kepada telinga orang yang sedang sakaratul maut. Tujuannya apa? Supaya orang tersebut ketika meninggal dunia, dia mengucapkan kalimat thayyibah yaitu la ilaha illallah. Di situ Rasulullah bersabda bahwasanya tuntunlah orang mati di antara kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Karena apa? Di hadis selanjutnya beliau bersabda bahwasanya barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan tahlil, maka dia masuk surga. Kalian mau masuk surga apa enggak? Mau masuk surga apa enggak? Ingin enggak kalau nanti orang tua kita ketika meninggal mengucapkan tahlil? Supaya matinya mati husnul khotimah. Supaya nanti ketika matinya husnul khotimah, maka dia akan masuk surga. Nanti akan berkumpul-kumpul dengan kita, menikmati surga nanti di sana. Gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya nanti masuk surga, kita bisa bertemu di sana. Amin. Itu yang pertama, yaitu mentalkin. Yang kedua, nah ini bahaya nih, perhatikan. Yang kedua yaitu mendoakannya atau membicarakan hal-hal yang baik. Seseorang sedang sakaratul maut, jangan pernah kita ngomongin kejelekannya orang yang sedang sakaratul maut atau mendoakan yang jelek. Matinya mati syukur khotimah nanti kamu. Tidak boleh. Karena apa? Orang dalam sakaratul maut itu malaikat itu akan mengaminkan omongan kita. Makanya kalau orang sedang sakaratul maut biasanya saudara, nah kamu kan santri nih, nanti kamu ketika ada orang sakaratul maut, saudara-saudara kamu bacakan Al-Quran, hadiahkan Al-Quran tersebut kepada orang yang sedang sakaratul maut. Supaya apa? Supaya dia tenang dan dia mendapatkan pahala apa yang kamu bacakan. Baik itu? Oke. Setelah sakaratul maut, orang tersebut meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, langkah-langkahnya maka matanya harus ditutupkan, ya, matanya ditutupkan, mulutnya harus dirangkepkan, jangan sampai nanti ngomong, kamu ngomong,
apa? Mangap. Jangan sampai. Makanya biasanya kalau di rumah sakit orang yang harus meninggal ditali. Supaya apa? Supaya mulutnya tidak menganga. Supaya tutup mata sama mulut. Tangan dalam keadaan sedekah. Ya, orang kalau meninggal sudah pasti meninggal, maka tangannya harus sedekah. Karena orang muslim. Kalau orang non muslim, wallahu a'lam bishawab. Nah, sudah dilaksanakan tutup mata, tutup mulut, tangan sedekah, badan lurus. Setelah itu baru langkah yang pertama yaitu memandikan. Memandikan jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Pernah dengar fardu kifayah? Pernah. Oke, ada yang tahu apa arti daripada fardu kifayah? Angkat tangan. Oke, apa fardu kifayah? Apabila satu orang telah mengerjakannya, maka orang lainnya gugur. Nah, ada yang mau melanjutkan? Gugur kewajibannya. Terus, apabila tidak ada seorang pun yang melaksanakan, maka semua umat muslim itu adalah fardu Kifayah. Itu fardu kifayah, yaitu apabila ada orang yang sudah melakukan, maka semua umat muslim gugur kewajiban. Tapi kalau mau melaksanakan boleh, sunnah. Tapi kalau tidak ada satupun yang melaksanakan, maka semua umat muslim berdosa. Makanya minimal keluarganya harus mengurus jenazah itu mulai dari awal sampai akhir, semuanya harus dilakukan. Ya, memandikan jenazah merupakan salah satu fardu kifayah dalam mengurus jenazah, kecuali kalau mati syahid. Mati syahid itu orang yang seperti apa? Orang yang berperang di jalan. Oke. Orang mati syahid itu apa? Orang yang meninggal ketika dia berperang di jalan namanya mati Syahid. tidak perlu dimandikan. Dia tidak perlu dimandikan langsung. Karena itu nanti semuanya nggak perlu dikafani juga. Orang kalau udah mati syahid langsung kuburin. Begitu, dia nggak perlu dimandikan. Karena apa? Darah yang berada di tubuh mereka itu nanti akan menjadi persaksian kepada Allah di akhirat nanti. Ya. Oke, next. Nah, sekarang adalah syarat wajib memandikan jenazah. Syarat wajibnya apa? Ya, yang pertama, jenazah atau mayit tersebut orang muslim atau muslimah. Orang muslim itu adalah orang yang beragama Islam. Berarti laki-laki. Kalau muslimah, orang yang beragama Islam tapi perempuan. Oke. Kalau bukan orang kafir ya, bukan orang kafir. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian, secuil saja. Ada orang bepergian naik pesawat, meledak, nemu tuh cuma kelingkingnya saja, itu pun sepotong. Tetap wajib dimandikan, walaupun cuma secuil. Cuma hidungnya doang, ya tetap dimandikan. Iya, kan orang kalau namanya kapal meledak, pesawat meledak, pastinya orang hancur. Walaupun jempol kakinya, ya tetap dimandikan. Ada secuil di tubuhnya yang ditemukan. Yang ketiga, jenazah tersebut bukan mati syahid yang tadi sudah kita bahas. Yang selanjutnya, syarat orang yang memandikan jenazah. Siapa saja yang boleh memandikan jenazah? Oke, yang pertama muslim, dia harus sudah berakal atau balik. Berarti kalau kalian sudah boleh nih, ada nenek kalian meninggal, kalian boleh memandikan nenek ya, bukan kakek. Kalau nenek kalian meninggal, kalian boleh memandikan karena kalian sudah berakal dan balik. Anak-anak boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nanti buat mainan malahan. Ya, makanya harus orang yang sudah berakal dan balik. Kedua, wajib berniat. Ketika mau memandikan itu niat, karena niat itu salah satunya perbuatan yang harus dilakukan ketika mau mengurus jenazah. Yang ketiga, jujur atau soleh. Jujur, soleh, nggak dipercaya. Tujuannya apa? Supaya ketika dia memandikan, kan kadang-kadang mayit itu ada punya
ya aib, borok-borokan begitu badannya mungkin, itu nggak boleh diceritakan. Makanya harus nyari orang yang dapat dipercaya supaya aib tersebut tidak dipublikasikan, nggak diobrolkan ke sana, nggak diobrolkan ke sini. Ketemu mama ngobrol, orang itu mayitnya kakinya buntu, iya orang itu loh dengkulnya borokan, nggak boleh. Aib orang yang sudah meninggal harus dijaga, nggak boleh diumbar-umbar, nggak boleh menyebutkan kejelekannya orang. Understand? Yes. Okay, next. Sekarang ini baru pilihan nih, siapa saja yang boleh memandikan. Orang yang pertama. Yang pertama, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Ya, laki-laki dimandikan oleh Laki-laki. Laki-laki dimandikan, perempuan boleh nggak? Boleh. Kalau seumpama istrinya yang memandikan, Boleh. kalau istrinya boleh, ya. Kamu sudah meninggal, suami kamu menikah, ya. Suami kamu meninggal, kamu boleh ikut memandikan. Tapi kalau sudah diwudukan, disucikan, nggak boleh kamu sentuh lagi. Karena apa? Nanti batal lagi. Jadi boleh. Tetapi yang lebih afdal memang laki-laki dimandikan oleh Laki-laki. sebaliknya perempuan dimandikan oleh Perempuan. perempuan harus dimandikan oleh perempuan. Tidak boleh orang laki-laki memandikan perempuan. Boleh sih anaknya atau mungkin suaminya boleh, tetapi yang lebih afdal sesama jenis. Nah, yang ketiga, kalau mayitnya anak-anak. Nah, kalau anak-anak boleh laki-laki, boleh perempuan. Tetapi tetap yang afdal sesama jenis. Kalau anaknya laki-laki, maka yang memandikan Laki-laki. Kalau anaknya perempuan, yang memandikan Perempuan. Itu afdalnya. Jadi yang sejenis. Terakhir untuk materi memandikan, tata cara memandikan. Gunakan kain basah untuk menutup auratnya. Jadi kalau orang memandikan tak boleh, tak boleh keranjang bulat, tidak boleh. Harus ada penutupnya. Minimalnya kalau yang bawah lagi dibersihkan, maka di atas tertutup. Kalau di atas lagi dimandikan, yang bawah tertutup. Entah itu laki-laki maupun perempuan, harus tertutup. Yang kedua, dimandikan pada tempat yang tertutup. Selain mayitnya tertutup, maka tempatnya harus tertutup. Makanya biasanya diberi apa itu? Kain ya. Ada yang pernah melihat orang memandikan mayit? Ditutup itu ya. Jadi ditutup supaya apa? Orang-orang yang dari jalan tidak bisa melihat, atau orang yang sedang saja tidak melihat. Jadi tertutup. Yang ketiga, pakailah sarung tangan. Di dalam pakai sarung tangan apa? Supaya nggak ada bakteri. Pakai sarung tangan. Nanti ada alat-alat yang bisa digunakan. Yang keempat, urutlah dan tekanlah perutnya. Nah, ketika memandikan, ketika nyampe perut, nanti kalau kamu jadi ustazah, amin. Nah, nanti kamu jadi ustazah, kamu nanti disuruh ngurusin mayit. Ketika kamu membersihkan perut, sekalian ditekan. Supaya apa? Kotoran yang tersisa itu bisa keluar. Itu gunanya, makanya diurut. Ada yang pernah menyaksikan benar-benar di depan mata ketika orang memandikan? Gak pernah. Kenapa? Gak berani. Takut. Jangan takut. Ya. Selanjutnya, tinggikan kepala jenazah. Jadi posisinya itu miring, jangan sampai datar. Karena apa? Kalau datar nanti air yang habis buat basuh kepala nanti kena. Atau mungkin sebaliknya dari kaki ke kepala ke kaki. Nah, makanya harus apa ini? Vertikal atau horizontal? Vertikal ya? Vertikal kan? Nah, harus vertikal. Jadi posisinya kepala lebih di atas daripada kakinya, supaya ketika disiramkan kepala airnya langsung turun. Begitu. Untuk menjaga kesucian air. Selanjutnya, masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah. Nah, ini penting. Ketika kamu mandikan, sarung tangan itu sudah kamu bersihkan, kamu untuk membersihkan di giginya, mulutnya, atau di hidungnya, itu dibersihkan. Telinganya, semuanya dibersihkan. Supaya kotoran-kotoran yang tersisa itu hilang. Walaupun itu nggak najis. Maaf, kotoran mulut itu tidak najis, tetapi harus dibersihkan karena itu
upil tidak najis, tapi perlu dibersihkan. Kotoran telinga juga tidak, tapi tetap perlu dibersihkan. Oke. Nah, yang terakhir, basuhlah seluruh tubuh jenazah tersebut dengan air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan itu disebut apa? Air apa? Air utama. Air? No. Air mut. Nah, air mutlak itu tohir mutohir, yaitu air mutlak, suci dan mensucikan. Itu harus, jangan sampai airnya air mustamal itu apa? Air yang sudah pernah dipakai untuk bersuci. Kesimpulan daripada materi hari ini yaitu dianjurkan yang pertama mentalqin orang yang sedang sakaratul maut dengan bacaan tahlil. Tadi bacaan tahlil apa? Supaya apa dibacain tahlil? Supaya meninggalnya husnul khotimah. Yang kedua, berdoa yang baik-baik. Kenapa harus berdoa yang baik-baik? Karena malaikat mengaminkan semua omongan kita itu nanti diaminkan malaikat. Kalau malaikat yang mengaminkan pasti diijabahi. Makanya berbicara yang baik-baik. Oke, yang selanjutnya hukum mengurus jenazah yaitu fardu kifayah. Apa itu tadi fardu kifayah? Apabila satu orang telah melakukannya, maka orang lain gugur. Oke. Tapi jika tidak ada yang melakukannya, semua orang Muslim berdosa. Iya, Oke, coba Firly Bahuri. Firly Bahuri. Apa tadi? Apabila wajib buat seluruh umat muslim, tapi kalau udah satu orang mengerjakan gugur kewajiban buat yang lainnya. Tapi kalau ada yang kerjain satu pun maka dosa buat semua. Oke, jadi fardu kifayah itu adalah kewajiban bentuknya yang bisa diwakilkan. Mawardani sudah melakukan, maka Ayu Qalbi sudah gugur kewajibannya. Tapi kalau Mawardani dan Ayu tidak melakukan, maka mulai dari Zaira sampai ke Zita semuanya berdosa. Tidak hanya kalian, saya pun juga berdosa. Ustaz Asep pun juga berdosa. Makanya semuanya harus memperhatikan ketika ada hal seperti itu. Yang selanjutnya ada 4 tahapan. 4 tahapan dalam mengurus jenazah. Yang pertama tadi apa, Fir? Memandikan. Yang kedua apa, Ci? Menyolatkan. Menyolatkan apa? Mentawani. Yang ketiga apa, Zairah? Menyolatkan. Yang terakhir apa, Dila? Menguburkan. Jadi ada 4 tahapan ketika orang sudah meninggal dunia. Tahapan yang pertama yaitu memandikan, yang kedua yaitu mengkafani. Oke, itu adalah kesimpulan pada pelajaran di pagi hari ini. Oke, next. Kesimpulan sudah, silakan. Ada yang mau bertanya? Up your hand please. Kelompok 1 ada yang mau tanya? Ada. Oke. Kelompok 2 ada yang mau tanya? Ada. Kelompok 3? Ada. Oke. Sorry, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, kelompok 3 pertanyaannya apa? Ustaz, misalkan ada bayi yang udah dimandiin, terus keluar dikapanin juga, terus pas dia akan mau dikuburin keluar darah dari kepalanya, itu dimandiin lagi apa enggak? Oke, good question. Pertanyaan yang bagus. Oke, saya simpan. Kelompok ini apa? Bagaimana caranya melihat orang sakaratul maut? Oke, bagaimana cara melihat orang yang sedang sakaratul maut? Tanda tanyanya apa sih, begitu ya? Ya. Oke, ke kelompok ini. Ustaz, bagaimana cara mengeluarkan kotoran yang dalam perut orang yang sudah meninggal? Oke, bagaimana caranya? Oke, ada lagi? Gak ada? Oke, kalau nggak ada saya jawab. Yang pertama, pertanyaan yang bagus dari saudari Firly Marwatu Solehah dan teman-teman.
Bagaimana kalau mayat tersebut sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolati, mau dikuburkan ada yang keluar darah dari kepala? Bagaimana? Apakah harus dimandikan lagi? Tidak. Ketika seseorang tersebut meninggal dunia, ketika sudah tahapan awal sampai ketiga sudah dilakukan, maka tidak perlu dilakukan lagi. Terus bagaimana itu? Kan darah najis, tidak masalah. Sama dengan kasusnya perempuan yang sudah masa haidnya hilang tapi masih keluar darah. Sama, kalian tetap wajib sholat. Sama dengan orang yang meninggal tabrakan, kepalanya bocor, ketika mau dikuburkan masih keluar darah, tidak masalah. Makanya usahakan ketika mengkafani semua hal-hal yang yang bisa menyebabkan sesuatu keluar itu harus tutup. Makanya kalau orang meninggal itu nanti di hidungnya dikasih kapas, terus telinga dikasih kubul dan dubur juga dikasih kapas. Kalau memang dia ada yang bocor di kepalanya harus dikasih kapas, dikasih ya, supaya untuk mengantisipasi supaya tidak keluar darah lagi. Oke, gimana? Paham? Oke, materi hari ini sudah selesai, tanya jawab sudah kita lakukan. Yang terakhir yaitu waktu kalian untuk mendiskusikan tentang materi yang kita pelajari di pagi hari ini. Jenazah. Oke, saya kasih waktu 10 menit untuk kalian mencari referensi baik di kitab, buku LKS kalian, atau dalil-dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi. Silakan kalian cari tentang yang berkaitan dengan materi kalian. Di sini kalian sudah menggunakan internet. Silakan kalian cari referensi sebanyak mungkin untuk membuat bahan diskusi. Oke, 1, 2, 3, go. Silakan berdiskusi. Oke, teman-teman, waktu diskusi ini ada penilaian tambahan buat kalian. Jadi yang akan dinilai bagaimana kualitas dari presentasi yang dilakukan bagi yang presentator. Penyampaian materinya bagaimana? Kedua, cakupan referensi yang digunakan. Ya. Yang ketiga, kelancaran ketika mempresentasikan. Ya. Keempat, yaitu kevalidan dalam menjawab pertanyaan teman. Bagaimana valid apa tidak itu? Ya. Yang terakhir yaitu bagaimana konsep membuat diskusinya. Bentuknya bagaimana? Baik atau tidak, menarik atau tidak. Sekarang saya persilakan untuk kelompok 1 untuk bisa memulai presentasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tata Cara Memandikan Jenazah. Di sebelah kanan saya ada narasumber atau pembahas materi, yaitu Bia dan Zita, dan di sebelah kiri saya ada panelis, yaitu Mawar dan Irna. Kepada pembawa materi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tata Cara Pelaksanaan Memandikan Jenazah. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya dari pembelajaran di pagi hari ini yaitu materi yang tadi tentang bagaimana cara memandikan jenazah. Saya harap mudah-mudahan kalian semuanya sudah paham dan kalian nantinya ketika di materi praktek untuk memandikan jenazah kalian sudah memahami bagaimana cara memandikan, mulai dari mayat laki-laki atau mungkin mayat perempuan atau mayatnya anak-anak, bagaimana cara memandikannya.
airnya harus seperti apa, dicampur apa, posisi mayitnya seperti apa ketika memandikan, kondisi atau ruangan memandikan itu bagaimana. Mudah-mudahan kalian semuanya sudah paham dan kalian nanti bisa mempraktekkan dengan benar sesuai dengan syariat Islam. Baik itu? Untuk kalian nanti ada tugas, ya, tugas yang harus kalian kerjakan. Ini sebagai evaluasi untuk kalian seberapa pemahaman kalian tentang materi yang sudah disampaikan. Soal berupa isai ada 5 buah, ada pilihan ganda sebanyak 10 buah. Jadi ada 15 soal, silakan kalian jawab. Nanti soalnya akan saya berikan kepada kalian bentuk lembaran dan kalian silakan jawab dan dikumpulkan di minggu depan. Plus pemateri yang hari ini telah menyampaikan materinya, nanti hasil diskusi yang tadi kalian sudah sampaikan itu dikumpulkan kepada kami, plus siapa yang bertanya dan siapa yang menjawab, petugasnya siapa yang petugas menyampaikan atau mungkin yang menjawab itu siapa, nanti silakan dibuat laporan. Pun sama untuk materi selanjutnya yang presentasi kelompok 2 nanti juga sama, nanti materi akan saya sampaikan, setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Itu saja untuk pertemuan pagi hari ini. Sekali lagi saya berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin salah kata. Saya mohon maaf. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. See you. See you next week.